Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, saudara semuanya yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua bisa bersama-sama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah melalui thalabul ilmi kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul-betul selalu dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semuanya yang berbahagia, kesempatan malam ini sebagaimana request yang disampaikan oleh Mas Nardi terkait dengan Palestina, karena kebersamaan hari ini saya juga memang 3 hari bersama-sama kegiatan di GOR, mungkin saya menyampaikan dari sisi Palestina dan Israel ini yang ada dalam Al-Quran itu kayak apa tuh. Nanti pengembangannya nanti bisa panjenengan semua ikuti di dalam informasi-informasi yang lain, karena berbicara tentang Palestina, tentang Israel ini memang tidak bisa hanya setengah jam, itu berbulan-bulan, karena memang itu sudah dinaskan oleh Allah itu. Jamaah semuanya yang berbahagia, minimal ada 3 ayat yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan Palestina dan Israel. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Israel dan Palestina itu memang sudah dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama diantaranya adalah Al-Ma'idah ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi udkhulul arda muqaddasatal tini kataballah lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci atau Baitul Maqdis yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Al-Maidah ayat 21. Jamaah semuanya yang berbahagia, di dalam Al-Maidah ayat 21 ini sesungguhnya ada beberapa tafsir yang menerangkannya. Di antaranya ada tafsir menurut Kementerian Agama. Di dalam surah Al-Maidah ini juga terbagi 2. Yang pertama tafsir ringkas tentang kemenak, bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam selanjutnya berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, yakni tanah Palestina yang disucikan dari kemusyrikan, karena banyaknya nabi-nabi yang diutus di tanah itu. Itulah tanah yang telah ditentukan Allah bagimu dalam ilmunya yang azali untuk memasukinya dan merasakannya kedamaian di dalamnya. Apabila engkau beriman dan taat kepada perintahnya, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh.
nanti kamu menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat, karena kamu tidak mempercayai jaminan Allah bahwa tanah suci itu ditetapkan Allah bagimu untuk memasukinya. Ini tafsir menurut Kemenak yang menerangkan tentang Al-Maidah ayat 21 itu. Ketika Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya terkait dengan perintah untuk masuk ke tempat yang suci, yakni Palestina itu. Nah, hadirin semuanya yang berbahagia. Ketika kaumnya Nabi Musa sudah diperintahkan masuk ke tanah suci Baitul Maqdis di Palestina itu, maka kemudian juga Nabi Musa melarangnya, jangan sampai kemudian kamu berbalik arah. Kenapa? Takut kepada orang-orang yang akan mengancamnya, karena di situ itu memang Israel, kafir Quraisy kalau bahasa kita, itu memang sudah menghadang bagaimana supaya tanah itu dikuasai oleh mereka. Ini maka kemudian kalau sekarang ceritanya seperti itu, sebenarnya sudah berangkat beberapa puluh abad yang lalu itu. Sejak Al-Quran Al-Maidah ayat 21 ini diturunkan, itu sudah menjelaskan tentang kejadian itu. Jadi kalau bahasanya itulah perebutan tanah kekuasaan, di mana Palestina itu tempat yang suci, Baitul Maqdis, dan memang Nabi Musa minta umatnya, kaumnya untuk ke situ, walaupun di situ ada yang namanya hadangan-hadangan oleh orang-orang Israel itu sendiri. Karena kita tahu dalam Al-Quran bahwa orang-orang, kalau saya katakan Israel ini hampir sama dengan yang namanya Yahudi, Majusi, Nasrani begitu, orang Kristen begitu. Mereka memang tidak akan rela kepada orang-orang Islam itu ketika orang Islam itu mau mendakwakan. Maka kemudian berbagai macam cara mereka itu betul-betul akan menghadangnya. Ini catatan. Jadi kalau ada orang non-muslim kok baik itu. Sesungguhnya jangan serta-merta kemudian kita menerima 100%. Karena memang nasnya jelas. Orang-orang non-muslim itu tidak akan rela, tidak akan ikhlas Islam berkembang. Nah, ini ayatnya jelas. Tapi mohon maaf dan pangapunten, ada beberapa saudara kita mengatakan lebih baik orang non-muslim tapi dia baik dengan lingkungannya daripada orang Islam yang kemudian tidak baik. Ini susah ini. Kalau boleh milih, ya lebih baik ya orang Islam, ya baik kan begitu. Ini bahaya. Bahasan-bahasan sederhana ini kadang-kadang akan membawa kita kepada jalan yang tidak benar. Karena akan ada desaan, akan ada yang namanya pressure begitu. Itu non-muslim saja baik. Itu loh non-muslim saja tukang weweh. Itu loh, orang muslim saja dia tidak pernah mengelek-elek, menghina, mencaca. Sama orang muslim satu baju saja kok, atau lain baju saja kok sudah menghina. Akhirnya itu digunakan senjata untuk menghancurkan kita. Maka saudara semuanya, kita harus hati-hati dengan hal itu. Apapun baiknya orang non-muslim, kita harus tetap waspada. Karena apa? Al-Quran telah menyampaikan kepada kita untuk orang dan muslim itu seperti itu. Jamaah semuanya yang berbahagia, itu tafsir dari sisi Kementerian Agama. Kemudian ada yang lain, tafsir yakni tahlil. Setelah Nabi Musa mengingatkan orang-orang Yahudi dan menjelaskan nikmat-nikmat itu, kemudian memerintahkan mereka agar berani menghadapi musuh-musuh Allah dengan janji bahwa Allah akan menolong mereka. Perintah Nabi Musa itu ialah mereka harus memasuki tanah suci, yakni Baitul Maqdis tadi atau Palestina, dan berdiam di negeri yang telah dijanjikan dan ditetapkan oleh Allah untuk menjadi tempat tinggal mereka. Nah, menurut riwayat Ibnu Asakir dari Mus'ab bin Jabal bahwa tanah suci itu di antara sungai Tigris dengan sungai Furat. Tanah itu disebut suci karena telah sekian banyak nabi menempatinya yang senantiasa mengajak kepada agama tauhid.
Nah, jadi mengapa tempat itu dianggap suci? Karena sebagian besar Nabi itu menempati tempat itu, di mana Nabi itu mengajak pada agama tauhid. Kalau biasa ada TBC ya, takhayul bid'ah khurafat. Itu Nabi saat itu memang tempatnya di situ untuk mensucikan semuanya. Saudara semuanya, kalau kita tarik dalam situasi dan kondisi saat ini, yang kita tahu semua, membaca semua, mendengarkan semua, bagaimana hebohnya di Palestina dengan Israel, di mana Israel berupaya menghancurkan Palestina, tapi kita juga tahu Palestina yang karena ketauhidannya tinggi luar biasa pada Allah, ternyata nasru minallah itu Allah, pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Kita tahu itu. Walaupun itu tidak hanya sekali, 2 kali gemburan itu. Bertubi-tubi. Berhenti, mulai lagi. Berhenti, mulai lagi. Nah, kalau itu kita tarik dalam kehidupan kita, sesungguhnya serangan itu juga bertubi-tubi. Hanya bedanya di sana langsung senjata, langsung bunuh. Tapi kita ini serangannya bukan membunuh itu, tapi bisa jadi membunuh karakter, membunuh pendapatan, membunuh mungkin hal-hal yang lain. Sebenarnya sama sebenarnya. Konteksnya itu sama. Hanya bedanya itu adalah bentuknya saja. Tapi kalau dimaknai secara konteks sama. Saudara semuanya yang berbahagia. Kalau di sana dibunuh mati nyawanya, berarti dia tidak bisa menghidupi keluarga, tidak bisa melakukan perjuangan. Kalau sekarang kita dibunuh karakter kita, dibunuh kebebasan kita untuk berdakwah, supaya dibatasi untuk berdakwah, maka itu pun sesungguhnya juga membunuh kita supaya Islam semakin tidak berkembang pesat. Dan anehnya bisa jadi orang yang membunuh karakter-karakter kita itu adalah orang-orang yang tidak berjuang. Anehnya kan begitu. Kalau ada orang yang, mohon maaf, membatasi kita berdakwah, sementara dia berdakwahnya luar biasa, itu kita dukung. Tapi membatasi kita berdakwah, tapi dia mau mengobok-obok, itu yang jadi masalah. Apalagi saat ini, sekarang musimnya, kampanye dan lain sebagainya. Ini jadi catatan bagi kita. Saudara semuanya yang berbahagia, itu terkait dengan tafsir tahlili, di mana tadi saya katakan, di daerah Baitul Maqdis itu disebut kota suci, daerah suci karena memang saat itu banyak nabi yang memang hidup di situ dan mengajarkan agama tauhid yakni dinul Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga di tanah suci itu bersih dari yang namanya patung dan kepercayaan yang sesat. Dan Nabi Musa melarang mereka murtad kembali menyembah berhala Allah atau berhala-berhala yang menentang Allah dan membuat keonaran dalam masyarakat dengan berbuat kezaliman dan mengikuti hawa nafsu. Jika mereka tidak mematuhi ketentuan itu, mereka akan rugi karena nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka itu akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu kita tarik dalam Al-Quran. Yang biasa kita dengar. Yang berbunyi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Tadi saya katakan ketika mereka itu tidak mengikuti petunjuk itu, maka nikmatnya akan dicabut oleh Allah. Begitu juga ayat ini menguatkan. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Tapi kalau dia ingkar dengan nikmat Allah, maka akan dicabut oleh Allah nikmat itu dan dia akan mendapat siksa yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saudara semuanya yang berbahagia, kajian-kajian semacam ini terasa asing di beberapa tempat. Tetapi hanya orang-orang yang istiqomah saja yang kemudian mau melakukan kegiatan semacam ini. Walaupun orang mengatakan kadang-kadang juga orang menganggap bahwa itu hal yang apalah, ngumpul-ngumpul ngaji, mareo posih ngaji itu. Padahal dengan kita mengetahui kondisi di daerah lain,
sebagai pelajaran untuk kita. Ketika kita mengetahui kondisi yang di mana, itu sebagai ibrah, pelajaran juga bagi kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang saya katakan terkait dengan Al-Maidah ayat 21. Ada dua tafsir yang menerangkan terkait dengan bagaimana Nabi Musa itu meminta umatnya, kaumnya untuk datang ke suatu tempat yang suci, di mana disitulah kemudian tempat itu adalah tempat yang mengajarkan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun badai, kalau saya katakan, menghantam dari kanan kiri muka belakang, musuh selalu menghantui, termasuk saat ini yang Palestina dihantam, dipukul, diserang, diserbu, dan mau dimusnahkan. Tapi ingat, nasru minallah wa fathul qarib. Maka yang namanya pertolongan Allah itu amat sangat dekat dengan kita. Jadi konteksnya, saudara semuanya, orang kalau sudah posisi dalam mendesak, dan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah itu akan mengabulkan, akan membantu, akan menolong kepada hambanya. Jelas itu Al-Quran. Saudara semuanya yang berbahagia, kita lihat kehidupan kita. Kalau kita mau koreksi pada diri kita masing-masing. Ketika kita masih bujangan, pangapunten Mas Nabi, kita masih bujangan, kita tidak punya apa-apa. Ngoten nggih. Takut yang namanya nikah dulu. Gue mangan opo dipakani opo ya Mas ya, sing nikah. Tapi ketika nikah ternyata kita tambah kaya. Minimal punya sendok 2, piring 2. Setelah punya anak, ternyata bisa mensekolahkan. Ketika kita sudah berkeluarga, ternyata juga punya rumah. Ternyata nikmat-nikmat Allah itu telah diatur oleh Allah. Maka nggak usah kita takut dengan hal itu semua. Bapak-bapak dan saudara semuanya yang berbahagia, itu konteks kesyukuran kita pada Allah. Maka kembali bahwa di saat dalam situasi dan kondisi yang mendesak, yakinlah, ini ketakutan. Yakinlah bahwa Allah itu akan menolong kita. Tapi kuncinya satu, sungguh-sungguh. Tenanan, manjada wajada. Ini kan senjatanya Mbah Yai Ramadan. Manjada wajada. Harus sungguh-sungguh. Karena dengan kesungguhan akan mendapatkan hasil itu. Itu terkait dengan Al-Maidah ya. Ada 2. Kemudian yang berikutnya, Al-A'raf ayat 137. Ini ayat yang menerangkan tentang kondisi Palestina dan Israel. Sudah dicatat dalam Al-Quran. Bukan hanya akhir-akhir ini saja. Yang artinya saja, kami wariskan kepada kaum yang selalu tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, kata Allah. Dengan demikian telah sempurnakan firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabarannya mereka. Kami hancurkan apapun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apapun yang telah mereka bangun. Al-A'raf ayat 137. Dalam Al-A'raf 137 ini, tanah Palestina itu dianggap sebagai tanah yang diberkati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Ini diilustrasikan oleh kisah Nabi Musa dan pengikutnya yang melarikan diri dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Ketika mereka tiba di tanah Palestina, Allah memberikan pertolongan dengan menghancurkan Fir'aun dan pasukannya seperti menyelamatkan Nabi Musa. Nah, ini kisahnya semacam itu. Ternyata di dalam Quran surah Al-A'raf 137 ini, ketika Nabi Musa dalam kejaran Fir'aun itu dan sesampai di Palestina itu, kemudian Musa dan pengikutnya itu ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah. Dan kemudian mereka itu betul-betul diberikan pertolongan dan kemudian dihancurkanlah oleh Allah yang namanya Fir'aun, laknatullah itu. Nah, Fir'aun saat ini sebenarnya ada dan banyak. Ada dan banyak. Apa sih
ciri Fir'aun itu sesungguhnya mengaku Tuhan. Ayo kita mau lihat di sepanjang kehidupan kita, bahkan yang sekarang di Palestina, di Israel sana, itu ada pribadi-pribadi yang menganggap bahwa dirinya itu paling segala-galanya. Ini bahaya. Sampai menuhankan dirinya, menuhankan hawa nafsunya. Ini musimnya kampanye ini banyak yang orang menuhankan dirinya loh. Kalau nggak hati-hati ini, ya toh? Karena menganggap orang lain jelek, itu pasti akan saling menjatuhkan, akan saling menggulingkan, itu pasti. Kalau sudah urusan politik, kalau sudah urusan persaingan, kalau sudah urusan permusuhan, udahlah, baik akan menjadi jelek, jelek akan dianggap baik, dan itu pasti. Kalau ada orang mengatakan tidak, mohon maaf, saya kok nggak yakin. Karena bagaimana mereka akan menempuh jalan supaya mulus jalan mereka. Ini fair saja kalau kita lihat di dalam percaturan politik 3 calon presiden kita. Kita sudah tahu semua. Cara-cara yang dilakukan, termasuk partai-partai politik yang dilakukan, kita sudah tahu semua. Termasuk persaingan-persaingan dagang barangkali kita yang dilakukan. Termasuk persaingan-persaingan kita dalam rangka untuk dakwah, itu juga ada yang melakukannya. Maka jamaah semuanya, kembali Palestina, kembali Israel, yang sekarang saling permusuhan semacam itu, sesungguhnya konsep dasar yang bisa kita ambil sesungguhnya adalah bagaimana membangun ketakwaan pada Allah yang lebih kuat. Tapi lagi-lagi, kalau Palestina itu sudah dijamin kuat, tapi yang satunya bagaimana mau? Wong orang itu kalau sudah tidak suka, tidak senang, bohong gawe perjanjian, suatu saat akan mengkhianati. Ini jelas itu. Berapa kali umat Islam pada zaman itu ada perjanjian Fathul Mekah itu kesepakatannya bla 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 bla. Sudah sepakat, sudah rapi. Di akhir waktu kemudian terjadi pengkhianatan. Dan itu saya kira terjadi di mana-mana. Maka oleh sebab itu, sama semuanya, kalau boleh saya katakan, senang itu boleh, tapi jangan 100%, benci juga jangan sampai 100%. Karena apa? Bisa jadi yang kau benci itu baik menurut Allah, dan bisa jadi yang kau cintai itu sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ukuran baik itu kan relatif. Gitu. Ada loh, mohon maaf, orang yang butuh sesuatu, kemudian orang yang sering memberikan sesuatu itu dianggap baik. Itu bagi orang yang butuh sesuatu. Tapi bisa jadi orang yang kaya, orang butuh sesuatu, butuh hanya di boson sing melipis, ambok kayak ono apa Mas? Pari telungsak. Ya dia tetap gak butuh. Tapi kita tetap nggak menghormati kan gitu. Jadi memang relatif, nggak bisa. Ukurannya beda-beda. Ukuran saya, Mas Nadi, dan itu baik itu ukurannya relatif. Tapi kalau baik menurut Quran dan hadis, jelas itu. Jadi bapak-bapak dan saudara semuanya, konsep ketauhidan yang dibangun oleh orang Muslim, orang yang beriman pada Allah, yang dicontohkan di Palestina ini sesungguhnya harus menjelma pada jiwa kita sebagai orang yang beriman di Indonesia ini. Minimal, kalau kita tidak bisa membantu saudara kita di sana perang langsung bawa senjata, setidaknya adalah membantu. Membantu itu juga relatif. Bisa kita mengumpulkan dana untuk membantu saudara kita yang di sana, bisa kita membantu mendoakan, dan bisa kita juga membantu untuk mencari donatur untuk ke sana. Jadi memang banyak cara. Karena juga Islam mengajarkan tidak boleh semua Islam itu pergi untuk perang itu. Sebagian mereka harus ada di rumah. Karena apa? Kalau semua perang mati semua gimana? Jadi jangan dikira, mohon maaf. Ini pernyataannya mungkin agak berseberangan dengan beberapa saudara kita yang di sebelah. Saudara kita yang di sebelah itu kalau yang namanya berperang itu, jihad itu harus berangkat. Sampai mohon maaf, kadang-kadang menjual
rumahnya, menjual sapinya, gitu, menjual tanahnya untuk jihad, tapi dia lupa di rumah itu ada anak, istri, saudara. Nah, ini nggak apa-apa, mereka pendapat itu silakan, tapi kita tidak semacam itu, karena kita akan sebanding bahwa nilai jihad yang kemudian kita pergi perang dan nilai jihad untuk menghidupi keluarga itu, saya kira itu harus seimbang, tidak boleh tidak. Saudara semuanya yang berbahagia, itu terkait dengan Al-A'raf ayat 137. Kemudian yang ketiga, Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sehingga dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat ini kan ayat perjalanan itu. Kalau biasanya apa itu? Mulutan atau itu ya? Itu ayat-ayat itu yang biasa dipakai itu. Ternyata di ayat ini juga menunjukkan terkait dengan kondisi Palestina dan Israel. Nah, ayat Al-Quran tentang Palestina juga diterangkan dalam Al-Isra ayat 1. Ayat ini menjelaskan tentang keberkahan Baitul Maqdis. Sama kan? Ada 3 nilai di dalam 3 ayat ini, yang satu makna yakni Baitul Maqdis, kota yang suci, yakni Palestina. Kemudian ini tidak hanya terkait dengan kesuburan dan hasil pertanian yang melimpah, tetapi juga peran pentingnya sebagai saksi dari perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bawah ke Sidratul Muntaha, yang dimulai dari Masjidil Aqsa dan mencapai langit ke-7. Di Isra Mi'rajnya Nabi itu sesungguhnya juga ada kaitannya, ada nilainya dengan kondisi Palestina pada saat itu, di mana Palestina yang terkenal dengan tanah yang subur, tanah yang bermanfaat, tanah yang menghasilkan hasil yang luar biasa, yang kemudian itu menjadi bahan rebutan dengan orang-orang Israel itu sendiri. Saudara semuanya, sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana membangun yang namanya nilai tauhid kepada tentara-tentara yang di negara kita. Nah ini, coba kalau kita melihat sejarah, melihat kondisi yang ada di Palestina, kadang-kala tidak masuk akal ketika misalnya 10 tentara Palestina dihancurkan, tembaki oleh Israel, ternyata dia tidak mati, dia mekek saja. Menurut naluri kita tidak akan masuk akal. Betul apa betul? Tetapi itulah nasrun minallah, pertolongan Allah. Sama dengan kita, secara logika, nah ini contohnya tentang dunia. Saya 4 iragati tiap bulan harus menyiapkan dana minimal 6-7 juta tiap bulan. Secara naluri kita akal nggak masuk akal. Duit kok ngendi mau yanto wae. Uang dari mana? Tapi karena keyakinan kita dengan sungguh, walaupun minimal iso utang saya, nyawa begitu, tapi bisa. Saya yakin panjenengan semua juga mengalami fase-fase yang semacam itu. Saya yakin panjenengan juga merasakan fase-fase yang semacam itu. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Karena kehidupan itu bagian ban bola yang berputar. Yo sok itu yo duit oke. Sok yo duit gak duit, itu biasa. Ya, kalau teman-teman udah apal, pokoknya Pak Yanto kok gak nanti yang warung, berarti ngalamat dompetnya tipis ya mesti. Saya juga menyadari ketika saya melihat di teman-teman di BRT, di warung-warung, kok tak itu mau kehemen daripada aku mlebu bayar gak cukup izin, HP gak mampir ke sana. Kan begitu. Tapi ketika kita yakin punya, ya bismillah,
Ya, kita bisa. Karena apa? Kondisi memang tidak bisa selalu fit. Itu karena memang hukum Allah itu. Kesehatan pun juga begitu. Bapak dan saudara semuanya, dari nilai-nilai yang kita lihat, kejadian di Palestina dengan Israel itu sesungguhnya menguatkan kita. Menguatkan keyakinan kita bahwa tidak cukup dengan harta benda yang banyak kita hidup di dunia. Tetapi dengan keyakinan yang mendalam inilah yang kemudian itu menjadi embrio untuk berkemajuan. Nah, dirasa ini. Kalau boleh saya mau acungkan jempol tidak hanya 2, 4 itu, sak sikil-sikil badan. Karena apa? Saya akan tanya orangnya, ranting mana yang mengadakan pengajian semacam ini. Walaupun hanya 5, 6, 7, 8. Jangan, mohon maaf kalau saya ngomong itu, jangan banyak teoritis sekarang itu. Yang penting adalah praktis. Harus begini. Alah, konsepnya bla bla bla. Ternyata, mohon maaf, ini kesukaan teman-teman kita. Makanya saya kadang-kadang memang menyampaikan pada teman-teman, ayo kita ngaji itu nggak usah muluk-muluk, sederhana, tapi sering ngumpul. Ya minimal kan ada satu nilai yang bisa kita raih. Satu yang kita raih, 9-nya itu yang kita raih ada jajannya atau kopinya kan begitu. Saya kira itu lebih mantap daripada kita memburu yang 100, yang 9 tapi satunya kopi. Bisa jadi bunek itu malah. Loh gitu. Ini kita masuk akal loh. Saya juga begitu di mana-mana. Setiap Ahad pagi yang di tempat saya ngaji itu hanya ngajinya nggak lama, 15 menit, maksimal 20 menit. Setiap hari Ahad yang isi 4 orang gantian. Saya menerangkan dari sisi tafsir ini, ada yang menerangkan dari fikih dan sebagainya. Jamaahnya juga nggak banyak. Jamaah subuh tempat saya itu paling-paling 15 sampai 20. Mentok wong selawe itu paling mentok. Tapi ini nilainya luar biasa. Teman-teman semuanya yang berbahagia, itu yang terpenting, kondisi Palestina dan Israel ini setidaknya memberikan penguatan kepada kita. Dan penguatan ini berangkat dari pribadi kita masing-masing. Gak usah kita kemudian melihat yang lain, tapi dari diri kita. Karena apa? Ingat, dalam kondisi yang sangat mendesak, yakinlah bahwa keanehan, keajaiban Allah itu akan datang. Dan itu pasti panjenengan sudah pernah merasakan semua. Hanya mungkin beda wujudnya, beda bentuknya. Tapi semua insan manusia akan merasakan keajaiban Allah itu sendiri. Itu barangkali yang kami sampaikan terkait dengan malam ini. Ada 3 ayat, Al-Maidah ayat 21, kemudian juga tadi Al-Isra, ya. Kemudian ayat-ayat ini itu menjelaskan terkait dengan kondisi Palestina dan Israel, yang kata kuncinya bahwa Israel dengan Palestina itu sudah dinaskan oleh Allah sejak dulu, dan dia tidak akan berhenti-hentinya untuk bermusuhan. Karena kita tarik bahwa setiap orang Yahudi, Nasrani, Majusi, non-Muslim tidak akan rela, tidak akan tega, tidak akan senang kalau Islam itu berkembang pesat. Sehingga dengan berbagai macam cara mereka lakukan untuk menghancurkan, untuk membumikan ini kalau kita kan baik, tapi membumikan, meratakan mereka Islam itu. Sehingga dengan berbagai macam cara, coba kita lihat anak-anak kita, kalau anak jenengan enggak lah, anak yang lain maksudnya, pegang HP dengan Al-Quran, saya kira bangga dengan pegang HP. Ngaji dengan mendengarkan musik, saya kira lebih suka mereka mendengarkan musik. Jadi berbahagialah teman-teman semuanya, kalau kita yang punya putra atau putri yang kemudian bagaimana mengistiqomahkan diri untuk melaksanakan ajaran Allah, ibadah, sholat, ngajinya, berakhlakul karimah. Ini menjadi sebuah keharusan bagi kita dan anak-anak kita. Ini penting. Jadi
ada konsep ya. Semakin orang banyak hafal Al-Quran itu sebenarnya menambah kecerdasan. Banyak orang yang menilai juga, engko nek kon hafalan Al-Quran terus engko nek matematikanya piye. Gitu. Bahasa Inggrisnya piye? Padahal enggak. Dengan banyak menghafal Al-Quran ini sebenarnya menambah kecerdasan bagi yang lain. Ini jelas. Itu jelas. Anak saya yang sekarang kelas 1 MA di Pondok Sragen itu 7 juz, mau 8 juz. Dan alhamdulillah setiap ikut olimpiade sains dan lain-lain kok ya masuk terus. Masuk terus. Artinya ini bukti saja. Tapi lagi-lagi semua kembali kepada anak-anak itu sendiri dan kembali pada kita bagaimana kita mengajak mendidik kepada anak-anak kita. Itu saja Pak Nardi dan teman-teman semuanya, barangkali sedikit yang kami sampaikan. Ini baru mukodimah kalau saya katakan tentang maksudnya, mukodimah. Mudah-mudahan nanti waktu yang akan datang bisa dilanjutkan lagi yang lebih mendalam. Karena jujur saya mohon maaf saya tidak bisa menyiapkan secara konteks yang rapi karena memang waktu saya yang memang desak-desakan. Maunya saya ingin ngomong yang tepat fokus di situ. Tapi saya ingin mulai dari yang dasar ini, mudah-mudahan ini nanti menambah kepada pengetahuan dan lain sebagainya. Mengatakan pangapunten kang kathah, nyuwun pangapunten, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Banyak salahnya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.